Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Shelgi Bowo dengan NIM 210501201204165 dari Teknik Mesin dengan uh, dari kelompok 23. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara untuk menghasilkan G-code dari benda kerja yang akan dipahat dengan mesin Emco TU3A Freeze atau milling. Nah, di sini kita harus mengecek apakah in SolidWorks CAM komputer edit manufacturing sudah terinstall atau sudah tercentang, karena itu diperlukan untuk mendapatkan dan menjalankan proses ini. Lalu kita load dari part TU3A nya sendiri. Yang pertama-tama adalah kita tab SolidWorks CAM-nya. Lalu kita harus mengecek apakah sudah sesuai dengan koordinat yang harus disesuaikan dengan mesin Emco Sensi milling TU3A dengan X mengarah kanan kiri, Z ke depan belakang, dan YZ atas bawah. Oke, lalu kita akan bisa memulai untuk prosesnya. Nah, kita bisa menggunakan dua cara itu. Kita bisa menggunakan mulai proses dari tab yang di sini ataupun yang di sini. Ini lebih mudah adalah yang di lewat sini. Kita langsung ke define machines-nya. Kita menggunakan millimetric. Kita select yang millimetric, lalu light duty, dan oke untuk save. Lalu untuk tool grip kita menggunakan tool grip 2 metrik, kita select. Nah, di sini ada 12. Namun yang kita gunakan hanyalah flat end yang 6 mm. Oleh karena itu kita bisa memblok semua yang lain dan bisa meremove-nya, dan kita bisa menambahkan flat end lainnya, yaitu 3 mm CRB2FL. Kenapa saya memilih ini? Karena di lab CNC untuk mesin freeze-nya sendiri hanya memiliki dua alat bor alat pahatnya, itu flat end yang 6 mm dan 3 mm. Setelah itu kita ke post processor. Nah, di sini untuk software yang menjadi basis dari kode G-code yang nanti kita akan generate itu ada yang Mark III, yang mana di Emco TU3A itu digunakan dan dikonfigurasi dengan mil Mark III ini. Kita select, lalu posting setup rotary axis dan lainnya kita skip dan biarkan default. Selanjutnya, setelah kita define machine-nya itu sendiri, kita menentukan titik sistem koordinatnya. Nah, kita karena biasanya untuk part 3D seperti ini atau 3 aksis seperti ini, kita menentukannya adalah di bagian kiri atas bawah. Nah, karena bagian makan saya bagian kiri atas yang di sini termakan oleh prosesnya, maka kita menggunakan stock bounding box vertex dan memencetnya. Nah, dan juga untuk kita pastikan untuk koordinat X, Y, Z-nya sesuai juga dengan koordinat sistemnya. Itu X kanan kiri dan seterusnya. Setelah itu jika sudah dirasa benar, kita oke. Lalu kita ke stock manager untuk menentukan bahan dari materialnya.
kita menggunakan 6061 T6. Nah, aluminium karena kita menggunakannya bahan aluminium untuk praktikum lab di lab CNC itu. Dan stok tabnya bonding box, dan untuk yang lain kita biarkan default. Oke. Setelah itu kita ke mill, setup, dan pilih surface atas yang terbesar dan terluar. Setelah kita oke, kita akan mengekstrak machinable features, yaitu otomatis generate machinable features from the solid model part. Jadi fitur-fitur yang bisa kita nanti akan diproses pemakanan. Setelah itu setelah kita mengekstrak machinable features-nya, di sini adalah 6 profil atau fitur yang nanti mungkin bisa kita makan dengan alat pahat. Nah, setelah itu kita bisa generate operation plan, tapi di sini kita akan menggunakan dua alat pahat. Karena itu kita ke cam operation tree, lalu kita ke mill part setup, lalu pencet kanan, pencet kanan, lalu ke 2.5 axis mill operation, kita pilih rough mill. Nah, untuk rough mill kita gunain T01 6 flat end. Lalu untuk fiturnya sendiri kita di sini kita pilih semuanya, dan oke. Setelah itu kita tunggu, akan muncul tab operation parameters. Nah, sini kita langsung aja ke roughing. Allowance-nya sendiri kita ganti jadi 0 karena ini adalah toleransi atau sisa-sisa. Nah, kita harus menghapusnya dan menjadi 0. Jadi biar bersih untuk semuanya yang akan dimakannya. Nah, setelah itu kita generate toolpath. Nah, seperti ini untuk bagian rough mill dengan alat pahat 6 mm. Lalu kita langsung bisa simulate toolpath-nya. Jalankan untuk melihat bagaimana proses pembubutannya. Kita bisa percepat. Oke. Di sini kita akan melihat ada beberapa profil yang tidak bisa belum dimakan karena kita menggunakan alat pahat 6 mm. Dan kita bisa menggunakan alat pahat lainnya untuk memakan yang sisa-sisa yang di sini. Dan juga kita ingin tahu apakah ada pemakanan yang gagal atau cacat. Dan di sini ternyata hijau semua, dan berarti tidak ada yang cacat. Oleh karena itu lanjut lagi, kita akan memakan yang berada di situ dengan cara yang sama. Generate toolpath, mill part setup, kita mencet kanan, terus kita langsung ke 2.5 mill operation, kita pilih counter mill untuk yang berada di sini. Kita menggunakan alat pahat yang 3 mm, dan fiturnya kita bisa pilih yang berada di sini, yang ada di sini yang belum kita makan. Nah, ada yang namanya rectangular paket 1. Nah, ini kita pilih itu, lalu kita oke. Nah,
Setelah itu akan muncul tab operation parameter lagi. Langsung kita ke konturnya, lalu allowance kita habiskan jadi 0 sama seperti tadi. Oke. Setelah itu kita langsung generate toolpath-nya. Setelah generate toolpath, kita langsung simulate toolpath. Kita langsung percepat saja. Oke. Tahap kedua sudah selesai, kita langsung show differences. Nah, ini tinggal yang titik 3 ini. Lanjut lagi kita ke proses yang sama, tapi kita langsung ke whole machining operation di mill part setupnya. Kita pilih yang rim, karena sesuai dari alat pahatnya sendiri, yaitu berbentuk silinder yang akhirnya flat. Kita pilih yang 3 mm karena di sini sendiri lingkarannya adalah 3, diameternya adalah 3 mm. Itu kita features, kita pilih yang whole groupnya. Kita oke. Setelah itu bakal lanjut lagi ke operation parameter untuk yang di sini. Rim hole parameternya di sini kita langsung oke aja. Setelah itu kita generate toolpath, maka akan terlihat lagi untuk jalur-jalurnya. Langsung kita simulate toolpath. Oke, kita langsung run lagi dari awal. Ini adalah proses akhir dari semuanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ketika semua profil sudah dilakukan pemakanan, kita akan melihat apakah ada pemakanan yang gagal dengan menggunakan show difference. Oke, kita bisa lihat sendiri bahwa profilnya semua sudah termakan secara baik dan efektif, efisien, dan bagus. Oleh itu kita oke. Setelah itu ketika kita ingin melihat keseluruhannya seperti ini, kita bisa langsung post proses untuk mendapatkan G-code dari toolpath-nya sendiri. Nah, di sini NC code untuk wadah dari generate G-code-nya sendiri. Ada penjelasannya adalah N, G, X yang sesuai dengan pemotongan modul di materi sebelumnya yang diberikan pada praktikum. Nah, setelah itu kita cek lagi di SolidWorks Chem NC Editor untuk mengecek apakah seluruhnya ada kayak yang salah atau dari kodenya sendiri itu sekitar 350 baris. Ketika sudah dikira benar dan juga tidak ada yang salah, kita bisa meng-close-nya lagi. Nah, itulah bagaimana cara kita untuk menggunakan SolidWorks Chem untuk TU3A.